Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Ya, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar bersama dalam pembelajaran PAI kelas 9 semester Gasal. Yang kali ini kita akan mengambil tema meyakini hari akhir untuk mengakhiri kebiasaan buruk. Anak-anakku sekalian, dalam menjalani kehidupan ini kita terbagi menjadi 5 tahapan kehidupan manusia. Tahapan yang pertama adalah alam ruh. Ketika kita berada di alam ruh, Allah telah mengambil sumpah kepada kita. Alastu birabbikum? Bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu wahai ruh? Maka kita sebagai ruh mengatakan, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka sesungguhnya semua ruh yang disematkan di janin setiap manusia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas setelah kita dijanji oleh Allah, kemudian kita masuk ke rahim ibu kita, sehingga kita berada di alam rahim. Setelah kita berada di alam rahim, kita terlahir di dunia, maka kita menjalani kehidupan di dunia ini, di alam dunia, sampai nanti batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nanti masuk ke alam namanya alam barzah, alam kubur, buah alam untuk penantian hingga datangnya hari kiamat, kiamat kubro, kiamat besar. Setelah nanti datang hari kiamat, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berada di alam akhirat. Untuk apa? Untuk menerima balasan dari setiap amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Anak-anakku sekalian, kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib meyakini bahwa kehidupan ini tidak hanya sekali di dunia, namun suatu saat nanti kita akan menemui yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Untuk apa? Untuk kita berpindah, beralih ke alam yang namanya alam akhirat. Hari kiamat ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kiamat sughra, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu binasanya sebagian alam semesta. Misalkan kematian seseorang, kecelakaan, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran, atau tsunami. Semua itu adalah contoh rusaknya, binasanya sebagian alam semesta yang kita kenal sebagai kiamat sughra. Namun kelak kita akan menjumpai yang namanya kiamat kubro, kiamat yang besar. Apa itu kiamat kubro? Hancurnya seluruh alam semesta, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yauma yakunun nas, pada hari itu manusia kal farashil mabthus, seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan ketika itu gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Atau dalam firman Allah yang lain dikatakan idza zilzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang maha dahsyat. Wa khrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala beban berat yang dikandungnya. Ini gambaran kiamat kubro yang begitu dahsyat. Anak-anakku sekalian, setelah kita menjumpai kiamat kubro, di akhir kelak kita akan menjumpai namanya yaumul barzakh. Yang sebenarnya yaumul barzakh ini adalah awal ketika kita masuk ke alam akhirat. Dari masa transisi antara kita hidup di dunia dengan alam akhirat. Di yaumul barzakh atau di alam barzakh, kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya tentang siapa Tuhan kita, ditanya tentang siapa nabi kita,
tatkala kita tidak bisa menjawabnya, nah ketika di dunia kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan siap menerima siksa dari malaikat mungkar dan nakir. Namun tatkala kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjawab siapa Tuhan kita dan siapa nabi kita, maka kita akan diperlihatkan kenikmatan surga, dan di alam kubur kita akan merasa nyaman di dalamnya. Peristiwa berikutnya adalah Yaumul Ba'ats. Setelah kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjumpai hari kebangkitan, di mana setiap manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi yang berbeda-beda. Jadi bangkitnya manusia dari alam kubur itu bagaikan benih yang tumbuh dari bawah tanah. Peristiwa berikutnya, setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, maka kita akan dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas, namanya padang mahsyar, pada yaumul hasar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia. Untuk apa? Untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada yaumul hasar ini, manusia akan dikumpulkan pada sebuah padang yang sangat luas, yang dinamakan padang mahsyar. Mereka diliputi kemarikan yang luar biasa, hingga tidak peduli lagi dengan keadaan mereka yang telanjang. Walaupun mereka dibangkitkan dalam kondisi telanjang, namun mereka sampai tidak peduli lagi dengan rasa malu, karena mereka sungguh panik memikirkan apa yang akan terjadi setelah nanti mereka dihisab atau ditimbang amal perbuatannya. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada yaumul hasar, pada hari dikumpulkannya manusia, maka manusia akan menemui namanya yaumul mizan. Pada yaumul mizan atau yaumul hisab ini, yaitu hari ditimbangnya amal baik dan amal buruk, atau hari dihitungnya seluruh amal perbuatan manusia, maka manusia akan diperlihatkan seperti apa amal keperbuatannya di dunia. Apakah amal perbuatan baik lebih banyak daripada amal buruknya, atau sebaliknya, justru amal buruk yang lebih banyak daripada amal kebaikannya. Maka ketika manusia sudah dihisab, sudah dihitung, sudah ditimbang amal perbuatannya, manusia akan menemui namanya yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarrah, sekecil biji sawi, maka dia akan diperlihatkan di akhirat kelak. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil zarrah, sekecil biji sawi pun di dunia, maka akan diperlihatkan balasannya di akhirat kelak. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui hasil penimbangan amal kita, maka kita akan diputuskan apakah kita nanti masuk neraka atau kita masuk ke surga. Yang dimana gambaran neraka adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghashiyah ayat 6 sampai 7, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'." Laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan bagi mereka, illa min dhari', kecuali dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Maka sungguh siksaan yang luar biasa. La yamutu wa la yahya, tidak mati maupun tidak hidup. Sebaliknya, balasan bagi orang yang berbuat baik atau kebaikannya lebih banyak, maka mereka akan mendapatkan balasan surga. Gambaran surga sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Yasin ayat 5 sampai 58, "Inna ashabal jannatil yauma fi zughlin fakihun." Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. "Hum wa azwajuhum fi dilalin al-araiki muttaqiun."
mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan, bersandarkan di atas dipan-dipan. Lahum fiha faqihatun walahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Salamun qalam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, setelah kita mempelajari tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhirat kelak, maka kita harus memiliki kesadaran bahwa hidup itu tidak sekali, namun hidup itu 2 kali. Apa itu? Yang pertama hidup di dunia, dan yang kedua hidup di akhirat. Dan kehidupan di dunia ini hanya sesaat. Hidup di dunia hanya sebatas ujian belaka. Kita bisa bayangkan ketika kita ujian sekolah, maka tidak lama, paling sejam 2 jam. Demikian juga ujian hidup kita. Perumpamaan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat, 1 hari di akhirat sama panjangnya, sama lamanya dengan 1000 tahun di dunia. Berarti jika seseorang memiliki usia 100 tahun, sebenarnya dia hanya hidup selama 2,4 jam dengan perhitungan waktu di akhirat. Maka kehidupan di dunia ini sungguh tidak lama. Akan tetapi kehidupan yang sesaat ini menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Tatkala ujian hidup kita gagal, maka kita akan mendapatkan balasan yang mengerikan di akhirat, yaitu masuk ke neraka. Namun tatkala ujian yang sesaatnya kita sukses, kita berhasil, maka kita akan menjalani kehidupan yang nikmat, yang penuh dengan barokah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus cerdas, anak-anakku sekalian, dalam menggunakan kesempatan yang sesaat ini untuk apa? Untuk berbuat kebaikan dan kebermanfaatan. Wa tazawwadu fa inna khairaz-zati taqwa. Dan perbanyaklah bekal untuk akhiratmu, dan sebaik bekal adalah bekal ketakwaan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dicerminkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk amal salih, dalam bentuk menuntut ilmu, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama manusia. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran pada kali ini semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.